Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu dan Saudaraku semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah wanita idaman, yang terambil dari Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi wanita idaman tentulah harapan setiap wanita, baik yang muda maupun yang tua. Maka tidak heran kalau akhir-akhir ini banyak sekali wanita-wanita muda dengan berbagai cara mencari supaya banyak diidolakan oleh orang. Lewat Facebook, TikTokan, lewat WA, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya supaya saudari semuanya, para wanita itu menjadi wanita-wanita idaman bagi semua orang, terkhusus bagi suamimu sendiri, bagi anak-anakmu, bagi keluargamu tentunya. Saat ini kita mau melihat pengajaran seorang raja penuh hikmat, pesona bagi kaum Hawa, yaitu Raja Salomo. Menurut Salomo, wanita-wanita yang seperti apa yang menjadi idaman itu? Yang pertama, saudaraku, wanita-wanita yang memiliki kecantikan luar dan dalam. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia berbuat baik pada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. 10 dan 12, saudara. Wanita-wanita atau istri-istri yang menjadi idaman para lelaki sejati atau para suami adalah wanita-wanita, para istri yang dari hatinya memancarkan dan mengalirkan aliran-aliran kebaikan yang tiada pernah surut, tiada pernah henti. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi yang terjadi. Saat berlimpah-limpah berkat, mau apa aja bisa. Atau saat terjepit, saat di PHK, gak ada duit sama sekali, sepeser pun tidak. Kebaikannya, cintanya, kasihnya tidak berubah. Tidak pernah surut, rasa hormatnya juga tak pernah berubah. Wanita-wanita seperti inilah yang diidamkan oleh setiap lelaki sejati, oleh setiap suami tentunya. Kecantikan dalam yang mempesona itu menjadi sempurna ketika para wanita memiliki juga kecantikan luar, kecantikan fisiknya. Tetapi sayang saudaraku yang dikasihi, banyak wanita-wanita yang setelah menikah, setelah punya anak, tidak lagi memperhatikan hal ini. Banyak yang merasa sudah laku, sudah punya suami, sudah ada anak, sudah tua, sudah tak perlu dandan, tak perlu tampil cantik, wong sudah tua. Anggapan ini adalah sangatlah keliru. Keliru banget. Tidak sedikit para wanita yang ditinggal selingkuh oleh suaminya, bahkan dicerai suaminya gara-gara gak menarik lagi, saudara. Wanita yang waktu dipersuntingnya manis, cantik, seksi, kini jadi gembrot, dekil, kumal, bau lagi. Tentunya hal itu membuat gak menarik. Dan jika suamimu sedikit demi sedikit menjauh dan hilang, kau baru sadar dan menangis. Untuk menjadi wanita-wanita idaman, bukan dengan TikTokan atau yang lainnya, HP, miliki kecantikan dari dalam maupun dari luar, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang Tuhan, wanita-wanita idaman adalah wanita-wanita yang rajin melakukan kewajibannya, rajin melayani keluarganya, anak-anaknya, suaminya. Ia serupa kapal saudagar dari jauh. Ia datangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagi tugas kepada pelayan-pelayan perempuannya. 14-15. Wanita idaman itu adalah wanita yang penuh dengan ketulusan, penuh sukacita, memberikan pelayanan terbaik untuk seisi rumahnya. Sekalipun mungkin lelah, ngantuk, atau mungkin
kadang harus sakit, tetapi itu tidak menjadi persoalan baginya. Yang kedua, rajin mengatur rumah tempat tinggalnya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan dan menguatkan lengannya, ayat 17. Bersih atau kotor, sehat atau tidak, rapi, indah atau berantakan rumah itu bergantung kepada istrinya. Apakah dia rajin atau malas? Rumah yang bersih, sehat, rapi, indah, tentulah suami dan anak-anak akan kerasan diam di rumah. Tentulah hal ini akan sangat membantu mewujudkan keluarga yang harmonis. Kalau rumahnya kotor, berantakan, sumpek, suami pulang kerja sudah kesel, ngademnya ke warung kopi, pelayannya seksi, bisa bahaya bukan? Oleh karena itu, para wanita, milikilah kerajinan dalam mengelola tempat tinggalmu. Ojo wedil koso. Jadikanlah rumahmu tempat rekreasi bagi seisi rumahmu, bagi suamimu, bagi anak-anakmu. Itu sangat-sangat indah buatmu. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, pandai memanage keuangan. Wanita idaman itu bukan bisanya hanya menuntut dan menuntut, tetapi dia harus cakap mengatur keuangannya, sehingga kebutuhannya mampu terpenuhi dengan baik. Bahkan wanita idaman itu bukan saja cakap untuk memanage keuangannya, tetapi dia juga cakap menggunakan peluang yang ada untuk menghasilkan uang sebagai tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. 24, saudara. Wanita-wanita yang demikian inilah yang menjadi idaman para suami. Suami tidak kekurangan keuntungan. Suami merasakan memiliki permata yang tiada duanya. Hatinya meluap syukur kepada Allah atas istri yang demikian rajin, cakap melakukan kewajibannya. Itu yang kedua. Yang terakhir, saudaraku, wanita idaman adalah wanita yang mampu menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu, pakaiannya, ayat 24. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajarannya lemah lembut, ada di lidahnya, ayat 26. Wanita idaman, saudaraku yang Tuhan, itu sopan dalam berpakaian, sopan dalam berbicara, terhormat tingkah lakunya, soleh dan disegani semua orang. Oleh karena itu, perilakunya yang demikian cantik ini, anak-anaknya menyebutnya berbahagia. Suaminya memuji-muji dia, 28. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, untuk menjadi wanita idaman paling tidak kita harus memiliki 3 hal, 3M. Memiliki kecantikan luar dan dalam, memiliki hidup rajin mengerjakan kewajibanmu, lalu yang terakhir mampu menjaga kehormatan dirimu dan keluargamu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, senantiasa bersukacita dan bersyukurlah selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.